Allah sudah menakdirkan surga untukmu di bulan puasa, kamu kok malah mampir ke warteg. Saya ulangi, orang tuh berubah karena dua hal. Satu, karena hati yang terluka. Dua, karena pikiran yang terbuka. Jadi Ramadan ini sebenarnya bisa jadi momen bagi kita untuk berubah. Di satu sisi tuh nggak pengen bermaksiat, tapi juga nggak pengen kehilangan tuh harus bagaimana, Pak? Waduh. Adanya juga pertanyaan susah, Pak. Tak peduli seberapa lambat engkau berjalan, yang penting engkau tetap berjalan. Tak peduli seberapa lambat engkau berjalan, yang penting nggak balik arah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi seluruh penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode ketiga Ankes 2023 atau Ramadan Podcast SAI SMA Negeri 8 Yogyakarta. Ankas yang selalu hadir menemani penonton sekalian yang sedang ngabuburit setiap minggunya di bulan Ramadan ini. Telah kembali lagi bersama dengan saya, Adi Raunika Pamungkas, Dan saya, Firman Abdurrahman, sebagai host Ankes kali ini. Nah, sekarang kita masih ditemani dengan Ustadz yang selalu sedia menunggu kita, selalu mengisi podcast sebelumnya juga, masih dengan Pak Wahyu Pratama. Ya, bertepuk tangan semuanya. Assalamualaikum Pak, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, insyaallah alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Lancar kan ya Pak puasa minggu ketiganya hari ini? Insyaallah. Insyaallah. Oh ya teman-teman, yang safak sama ini bukan makanan loh teman-teman, ini hanya properti. Jadi betul ya. jangan khawatir, kita insyaallah puasa. Saya kira Amin. tadi saya disuruh nyobain gitu. Ini properti saja kok teman-teman. Properti saja. Mantap. Nah, jadi semoga teman-teman puasanya lancar ya hari ini, enggak akhir Ramadan kali ini. Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang bakal kita bahas pada episode ketiga kali ini? Apa sih itu, Man? Ya. Pada episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang self improvement di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi, Pak Wahyu, Oke. di episode sebelumnya kan kita telah membahas nih amalan-amalan yang dianjurkan dan dilaksanakan saat bulan Ramadan. Nah, kalau gitu dalam Islam sendiri self improvement itu apa ya, Pak? Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa diberikan kepada kita, hingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan podcast episode yang ketiga ya. Iya, betul. Oke, baru 3. One Piece aja 1000 nggak apa-apa kok. Ini sampai 1000 insyaallah. Insyaallah. Amin. Oke ya, sampai 4 episode dong ya. Oke, pada episode yang kemarin itu kan benar kata Firman tadi, kita sudah membahas keutamaan bulan Ramadan, kita sudah membahas amalan-amalan yang di bulan Ramadan itu apa aja. Maka episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang self improvement. Mungkin ini lagi hangat dibahas di kalangan muda dan kalangan remaja sekarang ya. Jadi sebelum kita membahas seperti apa ya, kita bahas dulu self improvement itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau menurut yoga apa? Kalau saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Apa? Sama. Jadi self improvement tuh kalau dari segi bahasa ya, dari bahasa Inggris yang artinya ya bisa diartikan sebagai peningkatan diri, bisa diartikan sebagai perbaikan diri. Tapi kalau dalam konsep Islam tuh dia punya konsep sendiri namanya hijrah atau perubahan dari satu tempat yang tadinya belum baik untuk kemudian menuju ke tempat yang lebih baik. Kalau konsep hijrah zaman dulu tuh ya hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi konteksnya tempat. Kalau sekarang tuh bukan, ya bisa diartikan sebagai tempat, tapi lebih ke banyak ke kondisi kita di masa lalu yang belum baik untuk kemudian berubah menjadi yang lebih baik lagi di masa depannya. Berarti lebih ke mengarah ke yang lebih baik gitu ya Pak? Iya. Untuk diri Kalau kita. berubah ke yang Ultraman. buruk, wah itu sangat merugi ya. Jadi begini, self improvement itu bisa peningkatan, bisa perbaikan, bisa perubahan. Ada satu quotes bagus begini. Orang itu berubah karena dua hal. Saya ulangi, orang itu berubah karena dua hal. Satu, karena hati yang terluka. Dua, karena pikiran yang terbuka. Jadi Ramadan ini sebenarnya bisa jadi momen bagi kita untuk berubah. Saya bukan berubah jadi Ultraman ya. Kalau Ultraman kan apa? Swatch. Begitu. Tapi perubahan yang dimaksud di self improvement ini di mana kita yang tadinya mungkin belum baik kemudian jadi baik lagi, yang dilakukan di bulan Ramadan, karena Ramadan ini momen banget. Jadi
tak penting masa lalu orang itu seperti apa. Karena nyatanya di berbagai kisah-kisah sahabat tuh banyak sekali orang-orang yang di masa lalunya kelam atau di masa lalunya cukup buruk, tapi di masa depannya jadi orang yang luar biasa. Kalau teman-teman mau contoh, kita ambil kisahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid salah satu perang yang Nabi mengalami kekalahan, yaitu namanya perang Uhud. Perang Uhud itu pada waktu itu ada satu musuh, yang satu musuhnya itu ya sangat luar biasa, namanya Khalid bin Walid. Pada waktu itu musuhnya Nabi, tapi di masa depan justru Khalid bin Walid jadi pelindungnya Nabi yang luar biasa. Bahkan di perang Uhud itu pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah atau sahabat Hamzah terbunuh, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kalau berkaitan dengan self improvement ini, yang terutama di bulan Ramadan, bagaimana cara kita lebih baik lagi ketika kita memasuki bulan Ramadan. Jadi biasanya tuh hanya di bulan Ramadan, orang yang tadinya kesehariannya biasanya marah-marah, pas di bulan Ramadan bisa menghentikan marahnya. Itu spesialnya bulan Ramadan. Misal yoga sore biasanya marah-marah misal. Pas udah sore ditanya sama ibunya, "Loh, yoga tumben nggak marah?" "Nanti nunggu maghrib." tapi nggak gitu juga konsepnya gitu. Maksudnya hanya bulan Ramadan yang bisa dijadikan momen untuk orang yang biasanya melakukan perilaku buruk berhenti gitu. Harusnya standarisasi bulan Ramadan ini diterapkan di setelah bulannya. Yang salah adalah ketika bulan Ramadan berhenti marah, abis Ramadan marahnya tambah parah. Kayak gitu. Jadi benar-benar yang kayak self improvement tuh, Ramadan ini kita ambil sebagai ajang atau momen untuk kita memperbaiki diri, mengupgrade iman kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, untuk kemudian kita terapkan di bulan-bulan selanjutnya. Yang salah adalah ketika standarisasinya itu dipatok setinggi-tingginya di bulan Ramadan, serendah-rendahnya di bulan setelah Ramadan, itu yang salah. Terus kalau kita bahas di bulan Ramadan, erat kaitannya dengan puasa. Jadi kalau kita mau self improvementnya lebih ke spesifik puasa, maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihyaul Ulumuddin itu menyampaikan 3 tingkatan orang yang berpuasa. Jadi ada tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, yang ketiga shaumul khususil khusus. Yang pertama itu puasanya orang yang umum. Yang kedua puasanya orang yang khusus. Yang ketiga puasanya orang yang istimewa, atau khusus pokoknya orang yang paling spesial, istimewa. Yang pertama tuh puasanya orang umum tuh ya kayak puasa yang kita jalani saat ini, menahan haus dan lapar, menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau puasa yang tingkatan itu kan tingkatan pertama yang paling bawah. Tingkatan yang kedua puasanya orang yang khusus tuh bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi juga menahan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang kedua. Biasanya kalau yang kedua ini udah puasanya orang-orang yang soleh, puasanya orang-orang yang lebih soleh yang sudah mendahului kita, para aulia, para syuhada dan sebagainya. Nah, tingkatan yang paling akhir ini yang paling luar biasa. Puasanya orang istimewa adalah ketika ia menahan hawa nafsunya, menahan haus dan laparnya, menahan seluruh anggota tubuhnya, tangannya tidak digunakan untuk perbuatan yang buruk, matanya tidak untuk dilihat untuk konten-konten yang tidak baik, telinganya tidak untuk mendengar yang sesuatu yang tidak baik, pun ditambahkan lagi mempuasakan hatinya. Jadi bukan hanya fisiknya saja, tapi hatinya juga yang puasa. Bahkan benar-benar kayak menahan semuanya. Benar-benar menahan dari semua lini, semua bidang. Jadi hatinya pun tidak berniat untuk melakukan kegiatan yang negatif. Itu puasanya para anbiya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi puasanya orang yang spesial tuh puasanya orang-orang yang memang pilihan banget gitu. Jadi self improvement buat kita di bulan Ramadan ini, kalau biasanya puasa kita cuma di taraf yang pertama, kalau bisa ya naik ya ke taraf yang kedua. Kalau taraf ketiga ya mungkin hampir nggak mungkin ya. Wah, hati kita tuh kadang masih di bulan. Makanya ada doa yang muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa tsabit qalbi ala taatik. Tetapkanlah hatiku ya Allah, tetapkanlah hatiku pada agamamu, dan tetapkanlah agar untuk tetap taat kepadamu, kan gitu. Hati itu emang identiknya selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Bahkan pendapat ulama ada yang iman naik turun dan sebagainya. Makanya kita diminta untuk senantiasa berdoa untuk mendapatkan hati yang tetap, hati yang istiqomah dan sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini momennya, kalau biasanya di Ramadan tahun lalu kita cuma yang taraf yang puasa yang pertama, kalau bisa kita naik ke derajat yang kedua. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita. Allah sudah menakdirkan surga untukmu di bulan puasa, kamu kok malah mampir ke warteg. Itu yang tidak baik. Jadi saya kira jawabannya itu sih.
Jadi self improvement tuh baik untuk kita lakukan di momen-momen bulan Ramadan ini. Jadi emang banyak ya Pak self improvement untuk diri sendiri gitu. Banyak. Yang jelas konsep intinya bagaimana ketika kita memperbaiki diri kita, meningkatkan keimanan kita, memperbagus akhlak kita seperti itu. Masya Allah, sangat dahsyat sekali ya manfaat dari self improvement kali ini. Mungkin banyak teman-teman yang nonton ini lagi berusaha berjuang hijrah mungkin. Terus mungkin betul. dari Pak Wai sendiri ada pesan nggak buat teman-teman yang baru hijrah? Oke. Hijrah terus prosesi keimanan seorang itu tidak bisa dibandingkan antara satu pribadi dan pribadi lainnya. Betul. Karena tantangannya itu pasti berbeda. Tak peduli seberapa lambat engkau berjalan, yang penting engkau tetap berjalan. Tak peduli seberapa lambat engkau berjalan, yang penting nggak balik arah. Gitu. Itu kayak kalau kalian suka main catur tuh ada pion. Pion itu hal yang paling remeh temeh, pasukan yang paling remeh temeh, tapi dia nggak pernah berjalan mundur. Meskipun jalannya cuma maju satu, kalau mangan nyamping ya, tapi dia nggak pernah mundur. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hal-hal yang seperti itu. Jadi seberat apapun tantangan kita bagi yang saat ini sedang mengupayakan untuk berhijrah, self improvement, maka terus jalan aja meskipun lambat nggak apa-apa. Allah tahu kok niat kita baik. Seperti itu. Insyaallah, Semangat ya, semoga Allah teman-teman. mudahkan. Semangat teman-teman yang baru mulai berhijrah, semoga Allah mudahkan dan semoga teman-teman yang belum hijrah semoga diberikan petunjuk supaya lebih cepat. Oke. Amin rabbal alamin. Amin. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi selanjutnya, Pak. Sesi yang teman-teman tunggu. Q&A ya? Iya, betul. Sesi yang udah beberapa pertanyaan nih yang teman-teman lanjutkan. Love you teman-teman semua yang udah bertanya. Mohon maaf ya teman-teman, emang gini orangnya. Hostnya agak di luar nalar. Agak Ya. di luar nalar, agak siap. Nah, selanjutnya kan membaca beberapa pertanyaan nih Pak yang di Instagram yang kemarin juga masih belum dibacakan. Yang insya Allah hari ini bisa dibacakan Pak. Oke Pak, sebelumnya pertanyaan pertama Pak. Ini Pak, waduh pertanyaan yang sangat Gimana? Ini izin ada yang bertanya Pak, neraka jahanam itu pintunya ada 1 atau 2 ya Pak? Waduh. Ini sebenarnya konsep pertanyaan sama kayak yang di episode pertama kalau Iya yang benar tentang pintu surga. Didorong atau ditarik itu Pak. Sekali lagi saya tegaskan, saya nggak tahu, saya bukan panitia akhirat. Yang jelas kalau di Quran sama hadis itu insya Allah cuma disebutkan kalau surga kan kemarin ada 8 pintunya. Iya, 8. Kalau neraka tuh insya Allah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Ada 7. 7. Ada 7. Ada 7 tuh pun nerakanya tuh beda-beda. Ada yang namanya neraka sakor dan sebagainya, macam-macam. Neraka untuk orang-orang yang sering meninggalkan sholat ini, neraka untuk orang-orang yang tidak menutup aurat ini, jadi beda-beda. Jadi yang saya tahu tuh, saya pernah nonton kajiannya Ustaz Hidayat ya. Jadi dalam kajiannya tuh neraka tuh ada yang dia panas, namanya jahanam. Ada yang membekukan, namanya zamhariro. Jadi neraka tuh bukan tentang api aja. Jadi kalau kalian lebih spesifik lihat keilmuannya lagi, ada neraka yang membekukan namanya zamhariro. Jadi benar-benar yang dingin, yang sangat dingin, luar biasa. Sampai membekukan gitu ya? Sampai membekukan. Jadi intinya pintu neraka itu ada banyak. Tapi kalau pintunya ditarik atau didorong, jumlah pintunya ada berapa? Enggak tahu saya. Yang jelas di setiap neraka ada malaikat yang menjaga. Namanya malaikat Malik. Malaikat Malik itu bukan perseorangan. Jadi malaikat Malik itu nama lainnya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu berapa ya? 90 ya setiap satu nerakanya. Atau banyak intinya lah. Banyak sekali yang tugasnya untuk apa ya? Untuk menyiksa. Maka dari itu kapan lagi nih kita bertaubat? Kita semua loh, bukan kalian, kita semua, termasuk saya. Belum tentu yang di sini lebih baik daripada yang nonton. Jadi sama aja. Sama-sama kita berbuat kebaikan, niat kita untuk kebaikan, insyaallah. Semoga Allah lancarkan. Amin. Semoga Allah lancarkan ya teman-teman. Buat pertanyaannya sungguh masya Allah sekali. Jadi bisa disimpulkan kalau memang kita tuh juga belum tahu karena kita juga belum pernah mengusung neraka. Belum ke sana ya. Ya, yang jelas tapi emang di Quran neraka itu ada banyak. Jadi teman-teman semoga kita terhindar dari siksa api neraka. Dari Ramadan ini teman-teman bisa memanfaatkan lah manfaat yang emang sudah Allah janjikan untuk lipat gandakan di puasa ini. Amin. Lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, referensi kegiatan untuk ngabuburit bareng temen dong. Oke, referensi yang paling baik adalah nonton podcast saya. Iya, masya Allah. Tapi ya itu satu-satunya. Tapi kan masih banyak di luaran sana konten-konten juga yang tidak kalah menarik dari konten ini. Contoh kalau teman-teman tahu Najwa Shihab. Najwa Shihab tuh punya ayah namanya Profesor Quraisy Shihab. Itu biasanya konten menjelang bukanya juga ada. Sama kayak gini. Cuma kalau Pak Profesor Quraisy Shihab tuh dia kontennya cuma ya berapa? 3 menit, 5 menit sebelum buka. Atau kalau konten-konten yang sekiranya baik itu ya yang penting selama konten itu tidak tidak menimbulkan mudarat intinya. Kamu mau nonton sesuatu boleh, yang penting jangan nonton sesuatu yang bikin puasa kita terganggu. Drakor. Drakor itu apa sih?
Drama Korea. drama Korea atau Drajep drama Jepang dan lain-lain intinya atau Drain drama Indonesia. Drama apapun kita tidak menyudutkan satu drama atau dua drama. Yang penting dalam kontennya selagi ada konten yang kurang baik atau konten-konten yang sekiranya menimbulkan hal-hal yang kurang baik terhadap puasa kita dihindari. Bukan hanya di bulan puasa aja, setelah bulan puasa juga di semua bulan harusnya seperti itu. Kalau Mas Yoga sendiri Kalau biasanya ngabuburit. ngabuburit kemana tuh? Yoga. Aduh, saya gimana ya? Saya nonton YouTube aja sih sebenarnya. Cuman mungkin saya sambil jalan-jalan naik sepeda. Kalau sama sendiri Kalau gimana? saya sih mandi sungai sambil minum sirup ya. Mandi sungai sambil Minum sirup. wah ini parah ini. Ini enggak masih ngabuburit kan Oh iya, puasa. iya. Nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh kan puasa ngabuburit minum sirup. Oh iya. Tapi kalau teman-teman seneng ngelihat iklan sirup tuh, teman-teman nonton deh iklan Marjan. Sirup Maaf ya Marjan, sebut itu seru banget. merek ya. Itu Sponsor. Oh iya, maaf. Tapi sensor. apa ya? Keren banget iklannya itu setiap tahun pasti keren-keren. Ditunggu iklan Marvel. berikutnya. Iklannya bagus loh. Iya, itu banyak konten-konten yang bisa dijadikan referensi. Said Misal- Layuta X Marjan. Nah, saya banyak lah intinya banyak. Mungkin itu. Kalau Pak Wahyu sendiri kalau ngabuburit biasanya ngapain ya? Aduh, kalau saya tuh emang di rumah punya kegiatan rutin pas Ramadan. Jadi kalau saya kan tinggal di dekat masjid tuh. Yang kalau setiap sorenya ada kegiatan takjilan, ada kegiatan TPA Ramadan. Jadi emang nggak bisa ninggalin selain ngerjain itu. Jadi alhamdulillah Allah menakdirkan saya dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif lah intinya. So sekali ya. Jadi teman-teman masih banyak kegiatan untuk ngabuburit, salah satunya hehehe nonton podcast AI dan kegiatan lainnya kak teman-teman. Jadi jangan bingung mau ngapain, jadi manfaatkanlah sebelum kegiatan itu teman-teman. Betul. Oh iya, aku ding. Pertanyaan saja nih Start atau Pak B. Betul, Ya. Ini mau tanya, balasan untuk orang yang sudah tahu wajib menggunakan hijab tapi tidak menggunakannya itu apa ya Ustaz? Ini pertanyaan cukup berat ya. Iya. Balasan untuk orang yang sudah tahu kewajiban berhijab tapi belum berhijab. Teman-teman semua, buat teman-teman yang akhwat, teman-teman yang perempuan, I feel you. Maksudnya saya tahu bagaimana beratnya perjuangan kalian dalam menggunakan hijab itu. Maksudnya antara satu orang dan orang lainnya itu pasti berbeda. Saya nggak akan bilang kalian berdosa, kalian ini enggak. Maksudnya selama kalian masih bisa merasakan niat, maksudnya masih niat untuk berniat untuk memakainya, ya maka pakailah. Maksud saya hal itu kan hal yang paling pokok. Akan tetapi kalau nunggu, kan ada tuh yang bilang tapi kan saya hatinya belum siap, nanti kalau pakai hijab hatinya belum siap, seperti apa. Justru ketika memakai hijab jilbab itu nanti akan disiapkan oleh Allah hatinya gitu. Sama kayak orang mau sholat, wah saya belum pantas sholat nih, ngapa kok sholat nih. Itu kan ketika sholat baru Allah memantaskan kita gitu. Ketika engkau benahi sholatmu, maka Allah benahi kehidupanmu. Sama dengan memakai hijab juga. Jadi saya itu nggak mau menuntut teman-teman harus memakai besok, sekarang dan lusa, enggak. Cuma mau ngingetin aja bahwasanya yang namanya umur tuh nggak ada yang tahu. Bahkan yang seperti yang di episode pertama saya bilang, kesalahan terbesar manusia adalah ketika mereka merasa mereka punya waktu. Padahal nggak ada yang tahu ya. Bahkan kita keluar dari ruang podcast ini, masih ada yang bisa menjamin dia masih hidup? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menjamin, karena ajal Allah itu datang tiba-tiba. Seperti hidayah. Nah, hidayah itu gini, saya kasih tahu. Hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Ya. Hadiah, hidayah. Maka kalau orang dapat hidayah itu identik dengan senang, sama kayak orang dapat hadiah. Maka jangan dipaksakan dengan cara yang kasar kalau menyampaikan dakwah. Bagi mereka yang mau ngajak orang pakai hijab, maksudnya jangan kamu nggak pakai hijab, kok udah dewasa nggak pakai hijab, nanti dapat dosa, ayahnya dapat dosa. Sesungguhnya cara dakwah yang paling baik adalah ketika dakwah itu bisa menyentuh sampai hati nuraninya gitu. Jadi biarkan prosesnya dia berjalan, ya kita tetap mengupayakan untuk mengajak, tapi mengajaknya dengan cara yang baik gitu. Ya kalau memang udah diajak masih belum bisa, ya mari sama-sama kita doakan gitu. Semoga yang terbaik untuk kita semua, untuk mbak-mbaknya yang sudah makai semoga diistiqomahkan. Mbak-mbaknya yang belum makai ya semoga jalan itu datang di waktu yang tepat kepada mbak-mbaknya semuanya. Anak mas-masnya kan nggak mungkin ya. Mungkin dari saya itu aja sih. Ya, semoga dari pertanyaan tadi yang bertanya semoga bisa menjawab ya teman-teman. Terjawab bukan Ya, menjawab. oh iya terjawab. Maaf salah kosakata. Terjawab. Habis masih ada nggak? Masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Oh 2 pertanyaan lagi? Iya. Banyak kali ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, boleh nggak sih waktu puasa itu nonton drama
Nah, yang seperti kita bahas tadi, udah. Tapi nggak apa kita ulas lagi. Boleh nggak sih pas puasa kita nonton hal-hal yang ya itu maksudnya kita langsung kita spesifikkan nonton hal-hal yang kurang baik gitu. Secara hukum tuh tidak membatalkan, saya ulangi, secara hukum tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala-pahala puasanya. Bahkan ada sebuah riwayat, tapi maaf sekali saya nggak hafal riwayatnya. Yang jelas tuh orang dia puasa tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan ghibah, perbuatan hal-hal yang kurang baik, maka puasanya itu sama halnya kayak nahan haus dan lapar saja. Nggak dapat pahala-pahala yang luar biasa gitu. Jadi saya rasa sama kayak tips-tips yang di episode lalu, kayak ya follow akun-akun yang baik, follow akun-akun yang bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Kalau mau nonton, saya tuh kalau mau nonton film ya, saya nanya sama teman, ini ada adegan kurang baiknya apa enggak? Kalau ada, saya nggak jadi nonton. Serius, saya nggak jadi nonton. Tapi kalau nggak ada, aman. Atau nanti adegan, kalau saya pengen banget nonton adegan kurang baiknya di menit berapa, nanti tak skip. Jadi karena bagi saya itu ya lebih baik menjaga daripada mengobati ya. Kalau udah terlanjur melihat tuh, ya Allah, mata kita itu memang diciptakan untuk itu, mata para lelaki. Jadi bagaimana cara kita menjaganya? Seperti itu ya. Masya Allah. Satu pertanyaan terakhir ya. Iya, pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaan yang mungkin dari teman-teman semua ini banyak yang masih gundah gulana lah Pak. Gundah gulana? Ya. Waduh, pertanyaan apa ini? Di satu sisi tuh nggak pengen bermaksiat, tapi juga nggak pengen kehilangan tuh harus bagaimana Pak? Waduh. Ini juga pertanyaan susah Pak. Berat banget ya bagi saya untuk menjawabnya. Iya. Jadi di satu sisi nggak mau kehilangan, di sisi lain nggak mau maksiat. Iya. Benar. Nah, di satu sisi nggak pengen bermaksiat, tapi Di di sisi lain juga nggak pengen kehilangan Pak. banyak kisah cinta yang ada di dalam agama Islam yang sebenarnya kisahnya itu luar biasa tapi jarang didengar orang. Kisah cintanya Nabi dan Khadijah, atau yang jarang sering didengar tuh kisah cintanya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Jadi Fatimah ini kan anaknya Nabi Muhammad. Fatimah ini dulu dilamar sama Abu Bakar. Sama Abu Bakar pada waktu itu orang yang luar biasa, udah intinya sahabat Nabi yang paling dekat. Tapi pada waktu itu Allah hindarkan, nggak jadi nikah sama Abu Bakar. Untuk kemudian dilamar sama Umar. Pun udah nggak jadi juga, tapi tetap jadinya sama Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka itu ternyata saling mencintai, cuma nggak pernah mengungkapkan saja. Dan daripada apa tadi itu, satu sisi takut kehilangan, tapi juga nggak pengen bermaksiat. apalah arti takut kehilangan kalau diri kita bukanlah milik kita. Masya Allah. Jadi bahkan diri kita pun itu bukan milik kita. Orang lain, jangan merasa mempunyai sesuatu kalau nggak mau takut kehilangan. Jangan merasa berharap kalau nggak mau kecewa. Ulangan lagi dah. Jadi saya rasa ya silakan berdoa yang baik-baik untuk jodoh, rezeki, maut itu udah dipastikan sama Allah ya. Bahkan yang paling jodoh tuh belum pasti di dunia loh teman-teman. Ada nggak sih orang yang meninggal tapi belum menikah? Ada jodohnya di akhirat. Tapi kalau maut menikah nggak menikah pasti menemui. Iya. Jadi yang kayak gitu tuh harusnya ya banyak-banyak berdoa saja. Bahkan di hadis riwayat itu yang kita bahas di episode sebelumnya, kalau orang sudah kadung cintanya terus tapi belum mampu atau belum siap untuk menikah, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Maka menahan itu kan banyak tingkatannya. Ada yang dengan berpuasa, ada yang dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang kurang positif. Misal kalau biasanya sering ketemu ya frekuensi ketemunya dikurangi, mulai tidak bertatap-tatapan wajah, mulai yang biasanya mabar game bareng ya mulai dikurangi mabar gamenya, atau uninstall aja gamenya nggak apa-apa, atau uninstall orangnya dari hidup. Tenang aja, saya pun masih sama, saya belum menikah juga. Jadi mari sama-sama kita berikrar, kita berniat, jodoh itu udah diatur, rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Betul, jodoh itu rezeki juga. Jadi jawaban saya itu aja. Masya Allah. Banyak cara lah untuk menghindari hal tersebut. Jadi jangan khawatir teman-teman, jangan patah semangat. Semuanya. Satu lagi. Apa? Jangan ada yang menyalahkan jatuh cintanya ya. Jatuh cinta itu fitrah. Iya betul. Yang salah adalah kita mengkonversikan bentuk jatuh cintanya itu. Mustahil, nggak ada mustahil loh jatuh cinta. Ada orang yang nggak bisa jatuh cinta. Yang biasanya dilakukan orang itu adalah mengkerdilkan definisi jatuh cinta. Jatuh cinta hanya kepada pasangan, padahal jatuh cinta ada kepada orang tua, ada kepada barang kesayangan, ada kepada musik yang paling didengarkan, sholawat atau cinta kepada Nabi dan sebagainya. Jatuh cintanya nggak salah, yang salah ketika kita mengekspresikan jatuh cintanya dengan cara yang salah. Seperti itu. Berarti kita harus benar-benar
memperhatikan bagaimana kita mengkonversikan cinta itu. Maka ada orang yang bukan jatuh cinta tapi bangun cinta. Oke. Jatuh tuh sakit, kalau bangun enak. Oke. Masya Allah sekali ya jawabannya dari Wahyu ini saat. Jadi Kalian bertanya pada orang yang tepat. jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman tetap semangat aja untuk meneruskannya. Kalau memang sudah waktunya pasti insya Allah lancarkan. Allah dengan pertemukan, mudahkan. Allah Ya, lancarkan pertemukan dengan orang yang baik, dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Iya betul. Oke teman-teman, dikarenakan pertanyaannya sudah selesai dan kebetulan juga pertanyaannya masih ada banyak, nanti kebetulan akan kami jawab juga di podcast selanjutnya, di podcast keempat. Nah, bagi teman-teman semua kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wahyu. Sama-sama, Mas. Kami ucapkan banyak juga kepada teman-teman penonton semua yang telah menonton. teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman menonton. Jangan lupa follow Instagram Saidi Layuta dan jangan lupa subscribe YouTube Rohidi Layuta di tombol merah di sini atau di sini, saya tidak tahu di mana tempatnya, pokoknya di sini. Jangan lupa di follow, jangan lupa di share juga pada teman-teman semuanya. Kami MC dari saya Dirandeka Pamungkas. Saya Firman Abdurrahman. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih.